Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat Paskah. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawrutu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan April, minggu ke-16 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan implikasinya. Namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik 45, iman yang polos. Topik ke-46, bebas dari perbudakan dan dosa. Video dari kedua topik sudah tersedia pada akun YouTube saya. Silakan saksikan. Topik ke-47, iman kita sia-sia jika Kristus tidak dibangkitkan. Kita masuk ke dalam topik 47. Iman kita sia-sia jika Kristus tidak dibangkitkan. Mari kita buka Alkitab kita pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Rasul Paulus memberikan pengajaran yang menyeluruh tentang kebangkitan orang Kristen dari kematian. Meskipun ini bertentangan langsung dengan beberapa kelompok Kristen di Korintus yang tidak percaya pada kebangkitan seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dijelaskan oleh Rasul Paulus, kematian alami bukanlah akhir dari kehidupan orang Kristen. Itu adalah langkah terakhir sebelum menerima tubuh yang dimuliakan dan dibangkitkan seperti Kristus yang telah bangkit. Pada saat itu, semua orang yang percaya kepada Kristus, hidup dan kematian akan dikalahkan untuk selamanya. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34 menjelaskan semua implikasi bagi orang Kristen jika tidak ada kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan Injil Paulus adalah palsu. Dan iman orang-orang yang percaya tidak ada artinya. Semua tetap di dalam dosa mereka. Kristus bagaimanapun juga telah dibangkitkan dari kematian
Dan ketika dia kembali untuk mereka yang menjadi miliknya, maka semua yang telah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan untuk hidup yang baru, seperti dia setelah penyaliban. Akhirnya, Kristus akan memerintah di bumi sebelum menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Tentunya bagian ini bertentangan dengan beberapa orang Kristen di Korintus yang telah salah arah. Karena mereka mengatakan orang Kristen tidak akan dibangkitkan secara fisik, secara jasmania dari kematian. Paulus telah mengikuti gagasan itu sampai pada kesimpulan logisnya. Satu pendekatan yang kemungkinan besar akan dihargai dalam budaya Yunani, yang menghargai pemikiran, pembicaraan, dan logika yang jernih. Jika tidak ada orang yang secara fisik dibangkitkan dari kematian, itu berarti Kristus tidak dibangkitkan dari kematian. Untuk itulah kebangkitan Kristus sangat penting bagi Injil. Karena berita bahwa kita dapat diampuni dari dosa oleh kasih dan karunia Allah melalui iman dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Maka iman yang telah ditempatkan di Korintus kepada Kristus jelas akan sia-sia, alias tidak berguna, tidak berarti. Injil itu benar atau tidak? Dan kebangkitan Kristus adalah bagian dasar dari kabar kebenaran tersebut. Unik di antara ide-ide keagamaan, kekristenan mengikat semua kebenarannya pada satu peristiwa dunia nyata. Iman buta atau penipuan diri sendiri tidak pernah sesuai dengan cita-cita Alkitabiah. Jauh lebih buruk jika Kristus tidak dibangkitkan. Maka semua orang yang telah percaya kepada Kristus akan tetap dalam dosa mereka. Artinya, dosa-dosa mereka akan tetap tidak diampuni Tuhan. Karena mereka percaya kepada juru selamat yang sama sekali bukan juru selamat. Tanpa pengampunan atas dosa-dosa mereka, mereka atau kita akan tetap terpisah dari Allah tanpa harapan keselamatan. Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Fakta dasar dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus menjadi begitu terdistorsi sehingga orang-orang kudus mulai menyangkal tentang kemungkinan kebangkitan bagi mereka sendiri dari kematian. Apakah ini bukan satu parodi? Saat persekutuan gereja
mengizinkan kedagingan memasuki gerbang gereja dan membiarkan filsafat dunia menyusup ke dalam barisan. Tidak mengherankan bahwa doktrin-doktrin palsu mulai berkembang biak. Dan guru-guru palsu memasuki kawanan domba Allah. Mengaburkan pesan sejernih kristal dari tempat tinggi. Meskipun mereka mengakui bahwa ada beberapa bentuk kehidupan setelah kematian, mereka mulai menyarankan bahwa tidak akan ada kebangkitan tubuh dari kubur. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan fisik tubuh, seperti yang diajarkan secara salah dalam kultus tertentu sampai dengan hari ini. Orang-orang Kristen yang sesat percaya kepada kebohongan setan bahwa tidak ada kebangkitan fisik dari kematian. Meskipun beberapa mungkin percaya pada beberapa jenis kehidupan setelah kematian rohani, maka Paulus merasa perlu untuk menutupi kesalahan yang tidak alkitabiah ini dengan sangat rinci di dalam 1 Korintus pasal 15 keseluruhan ayat 1 sampai 58 yang sering disebut sebagai pasal kebangkitan. Di dalamnya mencakup kebangkitan Kristus. Ayat 1 sampai 11. Lanjut dengan kebangkitan kita. Ayat 12 sampai 34. Dan akhirnya kebangkitan tubuh. Ayat 35 sampai 58. Jalan keluar yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai implikasi, sekaligus sebagai implikasi yang bisa dipergunakan juga bagi umat percaya dalam melayani Tuhan, dalam menghadapi keadaan yang serupa, yakni Paulus membimbing orang-orang Kristen yang bingung ini melalui pesan Injil tentang kasih karunia, bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia dikuburkan dan dibangkitkan kematian dari kematian menurut kitab suci. Dia mengingatkan mereka juga bahwa Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, rasul-rasul lainnya, dan bahwa dia makan dan minum bersama mereka. Banyak saksi melihat Yesus yang sudah bangkit dengan mata kepala sendiri, bahkan menyentuh dia dengan tangan mereka sendiri. Orang-orang percaya yang bingung di Korintus dan juga merupakan pencerminan jemaat Tuhan pada akhir zaman, memahami bahwa Kristus adalah pola mereka sendiri, dan bahwa semua orang yang percaya pada namanya harus mengikuti jejaknya.
Karena dia adalah yang sulung dari antara orang mati. Yang pertama dari banyak orang yang akan dibangkitkan dalam hidup yang kekal. Sifat dosa lama kita dihukum mati dengan Kristus di kayu salib. Dan ingat, kita menerima sifat yang baru, yaitu kehidupan Kristus. Sama seperti kita diidentifikasikan dengan kematian Kristus, demikian pula kita diidentifikasikan dengan kebangkitan tubuhnya. Kitab suci mengajarkan bahwa satu hari kita akan menerima tubuh seperti tubuh yang mulia, tidak rusak oleh dosa. Tubuh abadi dari daging dan tulang yang tidak akan pernah mati. Karena darah kehidupannya dicurahkan di Kalvari, agar kita menerima kebangkitan yang hidup di dalam tubuhnya yang tidak fana, melalui kuasa roh. Paulus menunjukkan bahwa percaya kepada kebangkitan Kristus adalah dasar bagi iman mereka dan juga kita saat ini. Karena dia hidup, kita juga akan hidup dalam hidup yang baru. Seperti Yesus, kita harus dibangkitkan roh, jiwa, dan tubuh. Jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka segala sesuatu tentang Injil kasih karunia yang mulia dan iman kita kepada Tuhan Yesus adalah palsu dan tidak berharga. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka imanmu, iman Anda dan saya tidak berharga.